warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama Ega Pratama. Tentunya di channel gue ini Ega Pratama Official. Dan ya, lagi-lagi kita kembali lagi bersamaku di channel ini. Dan ya, semoga kalian gak bosen dan gak jenuh ya. Karena sudah sering banget bagi kalian yang nonton aku, udah sering banget sehingga kalian mungkin merasa, wih bosen bang, gak ada lawan bicaranya bang, ataupun kok ngobrol doang bang, nggak ngevlog gitu ya. Ya udahlah, kita hanya bisa melakukan apa yang saat ini kita bisa, karena ngevlog juga butuh waktu, butuh uang, butuh energi. Mungkin bisa, tapi kalau masalah uangnya belum ada. Jadi dukung terus channel ini agar bisa membuat konten-konten yang lainnya dan bisa menghibur kalian semua. Oke, jadi kali ini aku akan membawakan sebuah pembahasan yang mungkin ini tidak semua orang bisa, dan ya aku harap setelah pembahasan ini kalian benar-benar bisa mengalah dengan hal ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Zaga, jumpa lagi bersamaku. Dan ya, seperti biasanya sebelum kita masuk ke inti videonya nih, aku ingin nyapa dulu kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Bagi kalian yang lagi kena masalah, musibah ataupun lagi kena percikan-percikan dunia, ya semoga cepat terlewati dan bisa kembali normal lagi, bisa tersenyum dan bahagia selalu. Amin Allahumma amin. Dan ya, pembahasan kali ini seperti aku bilang, tidak semua orang yang bisa, karena mungkin butuh banget dirinya, mentalnya juga agar bisa mengambil dari sisi yang harusnya dia ambil, tidak menggunakan emosionalnya, sehingga ketika seseorang sudah menguasai ini, mungkin bisa dibilang orang ini benar-benar sudah pro dalam mengolah emosi gitu ya. Jadi ya, itu menurut aku ya. Dan kali ini aku akan membahas tentang mencobalah untuk menerima menerima kekalahan, dikalahkan atau mengalah. Banyak orang yang berpendapat, bang, kalau kita terus-terusan mengalah, bukankah itu kita akan dikucilkan, bukankah akan dianggap remeh ataupun di apapun itu menurut penilaian mereka? Jawabannya iya, itu pasti guys, karena ya kita hidup di dunia ya, bahkan kita aja yang jago, kita aja yang bener-bener yang sudah memiliki skill, itu kita bisa direndahin, apalagi kita yang nggak memiliki skill gitu ya. Jadi pasti itu kemungkinan besar bisa direndahin, dan itu nggak bisa dihindarin, bener-bener sudah mungkin garisan takdir ya, kalau kita bener-bener diuji dalam segi emosional kita. Dan ya bilang bisa menghindar adalah situasinya sih, ketika kita benar-benar bisa memilih, ketika kita benar-benar bisa menentukan mana yang harus kita hindari dan mana benar-benar harus kita cegah, ya udah kita lakukan itu aja. Tapi kalau kita tidak bisa menghindari, ya udah yang bisa kita lakukan adalah diam. Masih bagian dari defense, bisa dibilang bagian dari defense dan attack juga. Diam itu bukan berarti kita mengalah ataupun bukan berarti kita kalah ya guys, melainkan kita menunjukkan bahwa kita tuh orangnya bijaksana ya. Entah kenapa kalau orang diam itu diremehkan, padahal orang diam itu adalah orang yang memiliki tingkat pemikiran yang tinggi. Nggak semua orang bisa diam. Mengalah itu nggak semua orang bisa. Tapi herannya kenapa orang-orang yang bisa bilang lebih baik diam dan lebih baik mengalah, kenapa dianggap remeh? Harusnya orang-orang seperti itu tuh dirangkul, dibuat teman benar-benar baik, sehingga dia akan total dengan pertemanannya. Padahal orang-orang seperti itu benar-benar total guys dalam pertemanannya. Terus, bang, apakah harus mengalah dalam segi apapun itu? Jawabannya tergantung ya, nggak semuanya harus mengalah dalam segi banyak hal harus mengalah, dan banyak hal juga yang harus benar-benar kita nggak harus mengalah gitu ya. Contohnya apa bang? Mengalah dalam hal apa? Mengalah dalam hal pilihan. Kita tidak bisa menghendaki pilihan kita tuh harus menjadi milik kita. Jadi kita benar-benar nggak pernah harus diharuskan kita harus kekeh ya, kalau bahasa Jawa kekeh, kalau Indonesia apa ya nggak tahu. Harus kekeh untuk bisa mendapatkan hal itu. Jadi kita harus benar-benar bisa menerima, kita harus benar-benar bisa mengalah, sehingga situasinya itu akan membaik untuk diri kita maupun untuk orang tersebut ya. Bahkan banyak orang yang berpendapat kalau kita selalu mengalah dalam mengejar ataupun mendapatkan sesuatu, itu berarti
kita apa ya, cemen gitu ya, bukan ya. Melainkan kita tahu bahwa apapun yang bukan menjadi hak kita, sekencang apapun kita mengejar dan ingin mendapatkannya, itu nggak akan pernah menjadi milik kita. Dan sebaliknya ya, selambat apapun kita mengejar dan ingin mendapatkannya, ketika itu sudah takdir menjadi milik kita, akan kita dapatkan tanpa kita harus mengeluarkan keringat yang berlebih ya. Terus ada lagi contoh yang harus benar-benar mengalah adalah argumentasi. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkelompok, dan kita benar-benar dituntut untuk bisa berargumen dimanapun kita berada. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ketika ada pendapat semua orang dan kita kumpulkan pendapat itu, dan pendapat itu mungkin salah satunya dari pendapat itu yang dipilih dan bukan pendapat kita harus benar-benar bisa mengalah ya. Karena banyak orang yang memikir, wah mungkin orang itu ngerendahin kita sehingga pendapat kita tuh jelek di matanya ya. Jadi ya itu benar-benar harus dihindari banget ya. Dan yang sebenarnya guys, yang sebenarnya terjadi, sesuatu yang harus kita patahkan benar-benar di diri kita itu adalah ego kita yang benar-benar masih ingin keras kepala gitu dalam hal perdebatan ataupun dalam hal pendapat ya. Kita nggak bisa mengiyakan terus pendapat kita untuk orang lain ya, meskipun kita pernah diminta pertolongan untuk menjawab apa yang dia gelisahkan, tapi kan jawaban kita kan nggak harus selalu didengar dan benar-benar harus diambil gitu ya. Jadi ya ada sih kadang orang-orang yang ketika kita mintai pendapat dan orang itu sudah mengutarakan pendapatnya, dan ketika pendapatnya tidak kita gubris ataupun kita dengarkan, orang itu cenderung lebih menghindar lagi ke depannya. Dia tidak ingin mengomentari apapun itu tentang yang kita curhatin gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita ambil dari pelajarannya adalah kita berhak berpendapat kalau kita dimintai pendapat, tapi kita nggak berhak untuk orang lain untuk mengambil pendapat kita ataupun memakai pendapat kita. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita utarakan pendapat itu belum tentu cocok dan benar-benar pas untuk orang itu. Jadi nggak heran ketika orang itu nggak mengambil pendapat kamu. Justru kamu tuh harus senang karena mungkin dari ribuan teman mereka, ribuan teman dia gitu ya, kamu itu yang dipilih untuk mengutarakan pendapat kamu gitu ya. Mungkin nggak semua orang, tapi kamu juga dipilih gitu ya. Jadi kamu tuh harus bangga bahwa kamu tuh menjadi orang yang dia percayai. Menjadi orang yang dia percaya itu benar-benar bisa dibilang itu hal yang paling bagus loh menurut aku. Gak semua orang bisa percaya, dan semua orang pun memiliki tempatnya masing-masing untuk percaya gitu ya. Jadi ya nggak heran ketika seseorang itu memilih kamu. Tapi kalau orang itu nggak memilih pendapat kamu, ya udah nggak apa-apa. Anggap aja itu adalah sebuah sebuah ujian bahwa semua sudut pandang kamu miliki belum tentu cocok untuk orang itu juga. Jadi ya harus mengalah ya dalam segitu. Dan yang terakhir adalah contoh yang kita benar-benar harus mengalah adalah ikatan. Apalagi yang sudah terlanjur jatuh cinta, yang belum nikah ya, maksudnya yang masih dalam PDKT ya, yang sudah kita jatuh cinta dan kita benar-benar memilih orang tersebut untuk menjadi pasangan kita, dan alhasil orang tersebut mungkin kita sudah jadian, di tengah jalan kita putus gara-gara orang itu tiba-tiba nggak cocok sama kamu, tiba-tiba menghindar ke kamu, ataupun orang itu tipikal orang yang bosenan gitu ya menurut kamu ya. Jadi yang harus kita tarik dari pelajaran adalah takdir itu tidak ada yang tahu. Takdir nggak ada yang tahu. Tanpa hubungan pacaran pun, ketika sudah benar-benar takdir, orang itu akan menjadi milik kita kok. Dan ya itulah namanya takdir, nggak ada yang tahu. Bahkan orang yang tampan apapun, dia tidak akan pernah mendapatkan wanita yang dia menurut anggap sempurna karena belum takdirnya. Bahkan ada nih, aku nggak tahu apa nggak ngeh ya, orang biasa itu cenderung lebih dipilih daripada orang yang menurutnya notabene kaya. Ini mungkin pendapat pribadi ya. Aku berpikir dan aku melihat dari lain-lainnya, orang biasa, maksudnya orang yang benar-benar sederhana, dia ketika melihat orang kaya, yang dia lihat adalah value-nya, yang dia lihat adalah uangnya. Ketika dia melihat itu, dia minder ke dirinya sendiri dan dia menghindar. Itulah mungkin sebabnya orang itu di pertengahan jalan mungkin lebih ke nggak cocok sama kamu dan lebih memilih ya udahlah, mungkin kita nggak bisa dipaksain gitu ya. Betul.
Jadi hal-hal seperti itu mungkin membuat aku harus benar-benar bisa mengalah dan ya harus bisa terima padanya. Itu semua benar-benar harus tuh. Dan apa bang hal yang harus kita gak boleh mengalah ataupun kita lakukan ataupun kita lawan adalah kebenaran. Ya, kita hidup di dunia ini sekali. Kita hidup di dunia ini tuh benar-benar harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan seepik mungkin menurut aku ya. Dan ada kalanya orang-orang lebih milih mengalah karena takut kehilangan sesuatu yang bisa menghidupi keluarganya. Orang-orang lebih memilih mengalah dan ditindas sekejam apapun demi tempat kerjanya. Tapi menurut aku itu persepsi orang masing-masing ya. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak pernah ingin mengalah ketika ketidakadilan itu ada gitu ya. Bukannya aku gak butuh, melainkan aku tahu rezeki itu bukan manusia yang ngatur, Allah yang ngatur. Dan kita tuh hanya perantara, kita sendiri nih yang mempekerjakan orang ataupun yang bekerja dengan orang, kita tuh hanya perantara aja sebenarnya. Tapi ya itulah sifat manusia membuat kita tuh beranggapan bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih, dan orang-orang yang tidak memiliki itu yang bekerja dengan kita bisa memperlakukannya seenak mungkin kita gitu. Jadi ada beberapa orang ya yang berpikir seperti itu, nggak semuanya sih ya. Dan itu menurut aku salah banget. Ketika kita harusnya menghargai seseorang dengan cara mungkin ya keringatnya, dengan cara bisa dibilang usahanya dalam bekerja, seharusnya kita bisa menilai juga bahwa kita harus membatasi orang itu dalam tenaganya gitu ya. Meskipun kita nggak bisa ini mentaker uang 100.000 ini bisa berapa lama dan bisa seberat apa kita bekerja ataupun mempekerjakan orang lain, tapi setidaknya kita bisa menggunakan hati nurani kita ketika kita masih mempunyai uang segini untuk orang itu kerjakan, maksudnya pekerjaan yang dia kerjakan, dan tidak boleh melebihi tenaga dari itu. Agar apa? Agar orang itu tuh merasa wah cocok nih, nyaman nih, atasku tahu bagaimana aku bekerja dan bagaimana memanusiakan pekerjanya gitu ya. Jadi rasa itu yang harus kita dapatkan sebenarnya. Tapi ya udahlah, seseorang memiliki pendapat masing-masing, jadi aku nggak pernah bisa membantahnya. Bahkan aku tidak pernah bisa memimpin orang-orang agar tidak ditindas gitu ya. Ya udahlah, itu pendapat mereka masing-masing ya. Kalau aku sih, aku tidak akan mau. Meskipun kamu membayar aku miliaran, kalau kamu bertindak seenaknya dan dia nggak bisa memanusiakan manusia, gak bisa menghargai, aku nggak bisa, karena aku tipikal orang yang saklek ya. Ketika sudah hilang rasa responnya, udah saya cut begitu aja. Bukan karena saya sombong, bukan, tapi karena saya nggak ingin rasa kebencian ketika saya bekerja tiba-tiba meledak di tempat kerja dan hasil akan menimbulkan peristiwa yang seharusnya tidak terjadi gitu ya. Itu benar-benar saya hindari menurut aku ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu pendapat aku tentang topik kali ini, dan semoga bisa membantu kalian dalam menambah sudut pandang ya. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana tanpa sengaja, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa dan aku yang tahu. Aku juga sudah mengalami hal itu, jadi kita bertukar pendapat melalui channel YouTube ini aja ya. Dan thank you untuk kalian semua sudah like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.